Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kita akan kembali lagi mempelajari kitab suci, yakni firman-Nya yang tentu akan semakin membawa kita mengenal siapa Yesus Kristus. Nah, pernahkah saudara berpikir kenapa orang-orang di luar iman Kristen itu seringkali sulit melihat Yesus dalam keberadaannya secara utuh? Nah, di dalam Injil Yohanes pasal 8 ya, kalau kita mau membandingkan saja, kira-kira seperti inilah faktanya. Dalam Yohanes pasal 8, di sana direkam percakapan, dialog antara Yesus dengan orang-orang Yahudi saat itu, yang kemudian Yesus menyatakan akan keberadaan dirinya, siapakah dia, yang menyatakan hakikatnya, di mana dalam Yohanes pasal 8 ayat 42, saya akan bacakan untuk saudara. Yohanes pasal 8 ayat 42, di sana Yesus berkata, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku," kata Yesus, "sebab aku keluar dan datang dari Allah." Yesus katakan, "Aku keluar dan datang dari Allah." Ini sebuah ungkapan yang sebenarnya menunjukkan relasi antara Yesus dengan Allah dalam keberadaannya sebagai Sang Firman yang sudah dinyatakan sebelumnya dalam pasal yang pertama. En arche en hologos kai hologos en prostonteon kai theos en hologos. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia yang menciptakan segala sesuatu itu. Ia sudah ada pada mulanya. Ia kekal, azali, ia tidak diciptakan, ia qadim. Sebagaimana Allah itu kekal, maka tentu saja firman-Nya itu kekal. Dan dalam ayat 14 kemudian kita bacakan di sana dinyatakan bahwa kai hologos sak egeneto, dan firman yang sejak semula itu sudah ada bersama sama Allah, ia satu kekal dalam wujud Allah yang esa. Kemudian firman itu sak egeneto, soro jasadan, dan firman itu menjadi manusia. Nah, ini penting dipahami dulu ketika kita ingin membaca keseluruhan Injil Yohanes. Di sana sudah dinyatakan fakta-fakta tentang siapa Yesus dalam keberadaannya. Perada ini menunjukkan keberadaan Yesus sebelum firman itu menjadi manusia. Sebelum wujud kemanusiaannya itu bereksistensi, siapakah dia? Nah, ini penting. Nah, orang Yahudi kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-57, ya kan? Atau kita lihat di dalam ayat yang ke-56, apa kata Yesus? "Abraham Bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku," melihat hari-hari Sang Mesias. Maksudnya ketika Mesias itu yang merupakan keturunan Abraham dalam aspek kemanusiaannya. Karena itu dalam Injil Matius pasal 1 di sana dikatakan, "Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham." Mesias adalah keturunan Abraham. Berasal dari keturunan Abraham, dari Ishak, Yakub, kemudian Yakub memperanakan 12 suku, dari suku Yehuda lah Sang Mesias itu dilahirkan. Nah, karena itu Yesus katakan, "Abraham Bapamu," yang kamu selalu mengatakan Bapa kami adalah Abraham, "ia melihat hariku dan bersuka cita." Kata Yesus ayat 57, "Maka kata orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun. Perhatikan, umurmu, orang Yahudi melihat pada wujud fisik kemanusiaan Yesus kan, belum sampai 50 tahun. Dan engkau telah melihat Abraham, kata Yesus. Kata orang Yahudi, kata Yesus kepada mereka, di ayat 58, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Nah, ini fakta yang juga kita jumpai dalam keberadaan orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang belum mengenal Yesus. Mereka melihat pada wujud fisik kemanusiaan Yesus saja. Kemudian mereka menyimpulkan Yesus seorang manusia. Karena mereka memang sudah memiliki presuposisi atau keyakinan awal. Siapa Yesus? Sudah memiliki pemahaman awal dulu sebelum membaca keseluruhan kitab Injil bahwa Yesus itu manusia. Yesus itu seorang nabi, manusia biasa, sama seperti nabi-nabi yang lain, sama seperti Abraham, sama seperti Nabi Musa, yang manusia biasa. Nah, karena itu dengan presuposisi inilah kemudian mereka langsung menyimpulkan Yesus hanya manusia. Sehingga ketika membaca pernyataan-pernyataan dalam kitab Injil, mereka tidak bisa memahami itu secara objektif dan utuh. Hanya melihat pada satu aspek saja.
Nah, ini tentu sebuah sikap yang tidak objektif. Kalau objektif, ya kan, jangan seperti polemikus yang hanya mencari-cari ayat-ayat dalam kitab Injil yang hanya berbicara tentang kemanusiaan Yesus, kemudian menyimpulkan Yesus hanya manusia. Yesus bukan Allah, Yesus bukan Tuhan. Ini buktinya. Yesus seorang nabi, nabi manusia. Yesus makan, minum, tertidur, ya manusia. Padahal seringkali saya katakan ayat-ayat dalam kitab Injil yang bicara atau bercerita, menarasikan tentang aspek kemanusiaan Yesus itu bukan bukti Yesus, bukan Allah. Itu bukanlah dasar bahwa Yesus bukan Allah, tetapi justru narasi-narasi itu, perhatikan sekali lagi, narasi-narasi yang berbicara tentang kemanusiaan Yesus, itu justru ingin menegaskan bahwa Yesus, Sang Firman, Kalimatullah, firman yang adalah Allah itu, benar-benar menjadi manusia. Ya manusia sama seperti kita. Kenapa manusia? Ya tentu ada tujuannya. Kenapa Sang Firman menjadi manusia? Ini bicara tentang al-fida, tentang penebusan, tentang keselamatan dalam konsep iman Kristen. Nah, ini tidak ingin saya bicarakan saat ini. Tetapi yang saya tekankan bahwa kenapa orang di luar iman Kristen itu tidak atau menolak keilahian Yesus, karena mereka sudah punya presuposisi awal. Yesus hanya manusia, titik. Ya kan? Nah, ini tentu sikap yang tidak objektif. Kalau kemudian mereka mungkin melihat di kitab suci mereka berbicara Yesus hanya manusia, itu silakan. Tetapi kalau kemudian mengutip-ngutip kitab Injil, mencari-cari ayat yang bicara tentang kemanusiaan Yesus, lalu menyimpulkan Yesus hanya manusia, nah tentu ini ngawur, tentu ini tidak fair, tentu ini tidak objektif. Sebuah sikap yang tidak seharusnya, karena tidak melihat dan tidak memahami keseluruhan ajaran kitab suci tentang siapa Mesias, tentang divine Messiah, Mesias sang ilahi, yang adalah penyataan diri Allah itu yang memang sudah dinubuatkan dalam kitab-kitab perjanjian lama. Karena itu Yesus tegas berkata bahwa seluruh kitab Musa, kitab nabi-nabi, kitab Mazmur itu bicara tentang aku. 3 pembagian kitab suci ini, orang Yahudi menyebutnya Tanah, merupakan singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Yesus katakan sudah berbicara tentang aku, sudah menubuatkan tentang aku, siapa aku, ya kan? Dalam keberadaannya, baik itu hakikat Yesus maupun tujuan kedatangan Yesus. Nah, kembali lagi di dalam ayat ini, orang Yahudi berkata, umur belum 50 tahun. Bagaimana engkau berkata bahwa sebelum Abraham jadi, bagaimana engkau berkata engkau telah melihat Abraham? Yesus berkata, aku sudah ada sebelum Abraham dijadikan. Ini Yesus menunjukkan dengan tegas akan hakikat dirinya. Dari kata kerja yang digunakan dari teks ini, ayat ini, Yesus berkata, Prin Abraham Genestai. Sebelum Abraham Genestai. Genestai itu artinya dijadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Diciptakan. Yesus tidak berkata, sebelum Abraham dijadikan dari yang tidak ada menjadi ada, aku dijadikan dulu. Yesus tidak berkata demikian. Yesus berkata, sebelum Abraham dijadikan, aku sudah ada. Aku sang maha ada. Nah, karena itu orang Yahudi, ya kan, yang mendengarnya apa yang dikatakan ayat 59, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Artinya mereka tahu maksud ungkapan Yesus itu adalah menunjukkan keilahiannya. Yang bagi orang-orang Yahudi tidak semua, ya kan? Karena pada faktanya dalam sejarah gereja mula-mula kita lihat ada banyak orang Yahudi akhirnya, termasuk para imam-imam. Imam tentu bukan orang biasa. Dalam Kisah Rasul di sana dikisahkan imam-imam kepala, imam-imam orang Yahudi itu percaya Yesus adalah Mesias, percaya keilahian Yesus sesuai kitab nabi-nabi. Ia adalah Allah yang menyatakan diri, Sang Firman itu sendiri. Nah, tadi kita lihat di dalam ayat 42, Yesus katakan, aku datang dan keluar dari Allah. Tentu ini menunjuk dalam hakikat keberadaannya sebagai Sang Firman, Logos, Kalimatullah, yang satu dan berdiam dalam wujud Allah yang esa itu. Ini bicara tentang Trinitas. Seperti kita ketahui, Trinitas itu bukan dan beda dengan Triteisme. Triteisme itu bicara tentang keyakinan pada 3 Tuhan, 3 ilah. Ini bukan keyakinan iman Kristen. Trinitas itu keyakinan kepada Allah yang esa, ya kan? Itu ekspresi monoteisme Kristen, ekspresi monoteisme Alkitabiah, karena dinyatakan dalam PL sejak awal, sudah dinyatakan pada awal mula penciptaan bahwa Allah itu eksis bersama rohnya dan firmannya. Ketika dikatakan rohullah itu kemudian
menghidupi seluruh ciptaan dalam kitab Sefer Beresit, dalam kitab Kejadian. Dan kemudian Allah yang berkata, wa yomer Elohim, dan berfirmanlah Allah, Allah yang berfirman, firman-Nya sudah satu, kekal dalam wujud Allah sejak semula. Inilah Trinitas, Allah yang esa yang disebut Bapa. Kita menyebut Dia sebagai Sang Bapa. Dalam wujudnya yang esa itu berdiam firman-Nya dan Ruh-Nya, hayatullah, hidup ilahi. Jadi memang tidak sama dengan triteisme dan bukan triteisme. Orang yang berkata Trinitas itu adalah penyembahan kepada tiga Tuhan, itu ngawur. Dia tidak tahu apa-apa tentang kekristenan. Ini yang sering terjadi dan kita jumpai dalam pernyataan-pernyataan para polemikus yang memang ilmu agama mereka dangkal. Nah, kembali lagi kita lihat di dalam ayat ini, Yesus katakan, sebelum Abraham dijadikan, diciptakan, dan yang tidak ada menjadi ada. Ego eimi dalam bahasa Yunaninya. Aku sudah ada. Ego eimi ini adalah pernyataan diri Allah sendiri. Ya kan? Kalau di dalam bahasa Ibrani, anihu akulah dia. Atau sejajar dengan ungkapan ehye asyar ehye. Pernyataan Tuhan kepada Musa, akulah sang ada, sang kekal itu. Artinya Yesus sedang mengatakan bahwa sebelum Abraham dijadikan, aku sudah ada. Tentu yang dimaksud Yesus bukan dalam wujud fisik kemanusiaannya ini. Yang memang saat itu orang Yahudi melihat ya sekitar usia 30 tahunan, belum sampai 50 tahun. Yang dimaksud Yesus adalah keberadaannya sebagai Sang Firman, melampaui yang terlihat secara fisik ini. Nah, inilah kegagalan orang yang belum percaya di luar iman Kristen. Mereka hanya melihat pada wujud fisik kemanusiaan Yesus, tetapi mereka gagal melihat di balik yang fisik itu. Nah, tentu ini membutuhkan pewahyuan Allah. Nah, kalau kita bicara secara teologis dalam konteks iman, kita bicara juga ini hidayah mungkin secara teologis. Tetapi secara ilmiah, kalau kita kembali kepada kitab Injil, kalau jujur membaca dalam kitab-kitab Injil, Anajilil Arba'ah, dalam keempat kitab Injil, di sana bisa dilihat bahwa keilahian Yesus itu dinyatakan dengan jelas. Siapa Yesus? Yang jangan sampai kita hanya terjebak melihat pada wujud fisik kemanusiaan Yesus, tetapi gagal melihat Yesus secara utuh dalam keberadaannya sebagai Sang Firman, di mana Firman itu adalah Allah. Nah, karena itu kita bersyukur Anda orang-orang percaya yang sudah dibukakan, ya kan, mata rohani kita dibukakan untuk memandang melihat Yesus, siapakah Dia dalam keberadaannya secara utuh. Bukan hanya wujud fisik kemanusiaannya, tetapi dalam keberadaannya sebagai Sang Firman, di mana Firman itu adalah Allah itu sendiri. Kenapa Firman adalah Allah? Karena Firman itu satu dan berdiam dalam wujud Allah yang esa. Hikmat Allah, pikiran Allah, dalam diri Allah yang esa. Karena itu Sang Firman adalah Allah, dan Firman itu menjadi manusia. Karena itu Yesus katakan, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Ini menunjukkan sifat maha kekal, sifat Allah sendiri. Mana ada seorang nabi besar sekali bermusa, Abraham sekalipun, yang berkata, aku sudah ada sejak sejak kekal. Tidak, hanya Yesus Kristus yang berkata, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Hanya Dia yang berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Hanya Dia yang berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengahmu. Karena itu, tetap percaya, berpegang teguh pada iman saudara, jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang di dalamnya saudara berdiri teguh. Amin. Tuhan Yesus memberkati.